Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi ke channel ini, channel seadanya. Kali ini kita akan membahas beberapa soal UTBK bagian TPS, pemahaman kuantitatif. Ya, kita ada 4 soal di sini. Langsung aja kita kerjakan. Ya, bilangan ganjil 6 angka yang lebih kecil dari 500.000 dan dibentuk dari semua angka 2, 4, 5, 6, 8, dan 9. Ada sebanyak titik-titik-titik. Ini ada satu kata kunci ya, dibentuk dari semua angka. Artinya semua angka harus menjadi penyusun bilangan 6 digit ini. Artinya tidak ada bilangan yang double-double. Misalnya bilangannya 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, itu nggak bisa. Ya, jadi 6-6-nya harus ikut. Bisa kita tulis 6 ya, 6 slot bilangan. Karena ini di bawah 500, artinya depannya 2 atau 4 kan. Dan karena ganjil, artinya belakangnya 5 atau 9. Tinggal 4 angka di tengah ini nih. Kita apain nih 4 angka di tengah? Artinya kita punya stok 4 angka sisa kan. Dan kita ambil 4 angka dari 4 angka sisa tadi untuk mengisi digit-digit yang tengah. Artinya, nih, misal sebagai contoh nih, 2, 4, 5, 6, 8, 9 sama 2, 5, 4, 6, 8, 9. Ini urutannya berbeda, itu jadi bilangan yang berbeda. Artinya urutan berpengaruh. Makanya, kita pakai permutasi. 4 permutasi 4 sama dengan 24. Ya, jadi total bilangan yang dapat dibentuk, ya karena depannya ada 2 pilihan, berarti 2 kemungkinan, yang belakang juga 2 pilihan, 2 kemungkinan, jadi kemungkinan totalnya 2 kali 24 kali 2, sama dengan 96. D. Ya, gimana soal pertama barusan? Mudah ya dikerjakannya? Ayo kita lanjut ke soal nomor 2. Huruf A, B, C, D, dan 5 angka 2, 3, 4, 5, dan 6 akan disusun sebuah password yang terdiri dari 1 huruf dan 3 angka. Jika digit-digit password tidak boleh berulang, maka banyaknya password yang dapat dibentuk adalah titik-titik-titik. Jadi 3 huruf nih, A, B, C, D kita ambil 1, dan 5 huruf 2, 3, 4, 5, 6 kita ambil 3. Oke, kita tidak membicarakan 4 digit itu gimana urutannya. Coba kita caranya pertama adalah ambil dulu 1 hurufnya, ambil dulu 3 angkanya. Belum bicara tentang urutan nih. Dari A, B, C, D diambil 1 huruf. Artinya kemungkinannya ada 4 kan. Kalau nggak A ya B, kalau nggak B C, kalau nggak C D. 4 kemungkinan. Sedangkan kalau dari angka, dari 5 angka kan kita ambil 3. Dan urutannya itu tidak peduli, kita belum bicara urutan. Artinya kita pakai kombinasi 5 kombinasi 3 sama dengan 10. Jadi ada 10 cara untuk ambil angka. Oke, ini kita udah dapat 4 digit nih, tapi kita belum tahu urutannya gimana. Nah, dari 4 digit ini kita taruh ke sebuah urutan tertentu yang berbeda-beda. Itu kan juga ada berbagai urutan. Misalnya digitnya sama nih, A, 2, 3, 4 sama dengan A, 3, 4, 2. Kan penyusunnya sama, tapi urutannya beda. Nah, itu kan passwordnya dia nggak beda. Makanya jadinya 4 digit jadi dia disusun 4 digit juga, itu pakai permutasi. 4 permutasi 4 sama dengan, jadinya 24. Nah, jadi total caranya ada tadi hurufnya 4 cara, dikali cara nyusunnya 24 cara, dan cara ambil 3 angkanya 10 cara. Totalnya adalah 960 cara. Wah, makin lancar ya. Kita lanjut ke soal nomor 3 yuk.
bilangan prima P dan Q berbeda dan lebih kecil dari 12. Jika selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 4, maka nilai P ditambah Q yang mungkin adalah. Nah, soal-soal begini paling enak kita list satu-satu nih. Bilangan prima lebih kecil dari 12 kan ada 2, 3, 5, 7, dan 11 nih, ada 5 kemungkinan. Nah, P dikurangi Q harus nggak boleh sama dengan kelipatan 4 ya, karena tidak habis dibagi 4. Nggak boleh sama dengan 4, nggak boleh sama dengan 8. Nah, sekarang ditanya P plus Q kan. Kita urut aja dari pilihan yang ada. Pilihan pertama kan 7. 7 itu bisa disusun oleh 2 tambah 5 kan. Oke, ini berarti memenuhi. Yang kedua adalah 8. 8 itu 3 tambah 5. Memenuhi. Yang ketiga ada 9. 9 itu 2 tambah 7. Memenuhi. Dan yang keempat ada 10. 10 itu 3 tambah 7. Nah, ini tidak memenuhi karena selisihnya kan 4. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3 benar. Yang A. Selesai. Nah, terakhir yang keempat nih. Oke, kita baca soalnya. Bilangan ganjil 7 angka yang dapat dibentuk dari semua angka 1, 2, 4, dan 8 dengan semua angka selain 1 muncul tepat 2 kali. Ada sebanyak titik-titik. Oke, kita tuliskan aja ya. Kita tuliskan aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ganjil artinya belakangnya pasti 1 dong. Berarti kita butuh meletakkan di 6 slot ini. Sedangkan kandidatnya adalah 2, 2, 4, 4, 8, 8. Karena disebutkan di soal muncul tepat 2 kali ya. Nah, oke. Nah, ini menarik nih karena ada pengulangan bilangan ya. Kalau misalnya ini beda semua, itu kan seakan-akan kita bisa tulis dari 6 digit ditaruh ke 6 slot. Itu kan gampangnya sebenarnya 6 permutasi 6 sama dengan 6 faktorial gitu kan, sama dengan 720. Nah, tapi nggak gini karena ada pengulangan ya. Jadi kemungkinannya bisa kita tulis permutasi dengan pengulangan ya. Jadi 6 faktorial dibagi ada berapa pengulangan? Ini 2-nya 2 kali pengulangan, berarti dibagi 2 kali, 2 faktorial. 4-nya 2 kali pengulangan. 8-nya 2 kali pengulangan. Salah tulis ini, 2 maksudnya. Ya, 8-nya 2 kali pengulangan artinya 2 faktorial juga. Nah, kenapa asal usulnya kayak gini? Misalnya gini. Kita punya misalnya 3 angka, 2, 2, 2. Oke. Kalau misalnya A, B, C kita taruh di 3 slot, kan ini angkanya akan diambil semua ya. Berarti 3 permutasi 3 kan. Ada 3 faktorial cara untuk taruh A, B, C di 3 slot. Tapi kalau 2, 2, 2 ditaruh ke sini, itu kan sama aja. Sebenarnya kalau 3 faktorial pun jadinya 2, 2, 2 juga. Diacak-acak gimana pun jadinya sama aja gitu. Sama aja kalau ini 2, 2 juga ditaruh di 6. Misalnya andaikan lagi nih, kan tadi 6 slot. Nah, 2-nya di sini sama 2-nya di sini. Kita tuker nih, 1 ke sini, 1 ke sini. Kan sama aja angkanya, nggak ada yang berubah kan. Nah, makanya dibagi 2 faktorial. Atau misalnya 32 nih. Ini kan mau urutan ke-1, urutan kedua, urutan ketiga kan. 2 paling depan, 2 kedua, sama 2 paling belakang. Misalnya gini urutannya.
Nah, mau diubah urutannya gimana pun, ya angkanya sama dua-duanya. Makanya kita perlu koreksi dibagi berapa kali pengulangan faktorial. Nah, dalam kasus ini kan dua kali pengulangan di 22 2 faktorial, 2 kali pengulangan di 44 2 faktorial, 2 kali pengulangan di 88 2 faktorial. Jadi totalnya adalah 720 dibagi 8 sama dengan 90 cara. Ini adalah B. Oke, cukup segini dulu soal yang kita bahas kali ini. Buat kalian yang punya cara yang lebih cepat atau lebih mudah, bisa tulis di komen. Buat yang mau request bahasan soal juga bisa tulis juga di komen. Sampai jumpa kembali di pembahasan berikutnya. Dadah.